Selamat pagi Bu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Angel Raja Guguk, Prodi NER 1B dengan NIM 0320210050. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu biomedik dasar yang diampu oleh Ibu Maria Pujiastuti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem integumen. Sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalangan fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal tubuh yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Fungsi sistem integumen melakukan banyak fungsi vital, diantaranya yang pertama, perlindungan struktur tubuh bagian dalam, di mana kulit mempertahankan integritas permukaan tubuh dengan migrasi dan sedin, sehingga dapat memperbaiki luka permukaan dengan mengintensifkan mekanisme penggantian sel normal. Kedua, persepsi sensorik, di mana serabut saraf sensorik ini berasal dari akal saraf, sehingga memberikan sensasi ke area tertentu dari kulit yang disebut dermaton. Serabut ini mengirimkan berbagai sensasi seperti sentuhan, nyeri, tekanan, suhu, dan gatal dari kulit ke sistem saraf pusat. Yang ketiga, pengatur suhu tubuh, di mana kulit membantu mengontrol suhu tubuh. Seperti ketika kulit merasa dingin, pembuluh darah akan menyempit sehingga menurunkan aliran darah dan melestarikan panas tubuh. Selanjutnya, ketika kulit merasakan panas, maka arteri kecil di dalam kulit melebar sehingga meningkatkan aliran darah yang pada gilirannya akan mengurangi panas tubuh pada kulit. Yang keempat, ekskresi. Beberapa cairan tubuh di mana kulit juga merupakan organ ekskresi, sehingga kelenjar pada kulit akan mengeluarkan keringat yang mengandung air, elektrolit, urea, dan asam laktat. Dalam integumen terdapat 3 lapisan kulit, di mana 2 lapisan kulit yang berbeda yaitu epidermis dan dermis terletak di atas lapisan ketiga jaringan subkutan atau kadang disebut hipodermis. Yang pertama ada lapisan hipodermis, letaknya di sebelah sini bisa dilihat. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dan ketebalannya bervariasi kurang dari 0,1 mm pada kelopak mata hingga lebih dari 1 mm pada telapak tangan dan sol. Epidermis ini tembus pandang sehingga memungkinkan cahaya untuk melewati lapisan epidermis. Di dalam lapisan ini terdiri dari stratum corneum atau lapisan tanduk. Bisa dilihat di sini. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dan terdiri juga dari membrana yang tersusun rapat dan keraten. Selanjutnya ada stratum lucidum atau lapisan bening. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Di mana lapisan ini menghalangi keluar masuknya air karena pada kulit tipis lapisan ini tidak ditemukan. Selanjutnya juga ada stratum granulosum atau lapisan granular. Bisa dilihat di sini. Di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk pembentukan keratin pada beberapa kulit tipis yang mungkin tidak dapat ditemukan. Selanjutnya ada stratum spinosum atau lapisan berduri. Ada di sebelah sini. Di mana lapisan ini juga dapat membantu pembentukan keratin dan kaya akan asam ribonukleat. Selanjutnya ada stratum basale atau lapisan basal. Ada di sebelah sini. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam dan menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan sel keratin superficial pada lapisan ini. Terdapat melanosil yaitu sel pembentukan warna kulit atau pigmen yang berfungsi untuk melindungi kulit dan radiasi. Selanjutnya di sini juga ada dermis. Teman-teman bisa lihat. Dermis disebut juga corium yang merupakan lapisan kulit kedua yang elastis, mengandung dan mendukung pembuluh darah seperti pembuluh limfatik, saraf, dan pelengkap epidermis. Dermis ini memiliki 2 lapisan, yaitu dermis papiler, di mana lapisan ini memiliki tonjolan seperti jari
papila yang menghubungkan dermis dan epidermis. Lapisan ini mengandung karakteristik tonjolan-tonjolan yang terdapat pada jari-jari yang disebut sebagai sidik jari. Lapisan ini juga berfungsi untuk membantu jari tangan dan kaki dalam mencengkram permukaan. Selanjutnya ada dermis retikuler, di mana lapisan ini menutupi jaringan subkutan yang terbuat dari serat kolagen sehingga pemberian kekuatan, struktur dan elastisitas pada kulit. Selanjutnya ada subkutan atau hipodermis. Ada di sebelah sini. Di mana lapisan ini merupakan lapisan ketiga yang disebut lapisan lemak. Dalam lapisan ini berisi pembuluh darah dan saraf yang lebih besar, serta sel-sel adiposa yang diisi dengan lemak. Lapisan lemak subkutan ini terletak pada otot dan tulang. Selanjutnya, fungsi dari jaringan subkutan ini adalah untuk insulasi, penyerap syok, dan penyimpanan penyerapan energi. Mekanisme sensasi pada kulit. Misalnya, sensasi pada tekanan dimulai dengan adanya tekanan pada kulit sehingga korpuskel pacinia atau ujung saraf pada kulit peka terhadap rangsangan berupa tekanan sehingga kulit berubah bentuk sehingga terjadilah depolarisasi di mana keadaan saraf menjelaskan rangsangan yang masuk dan keluar sehingga terbentuknya potensial aksi yang dianturkan dalam bentuk impuls oleh saraf sensorik ke otak sehingga impuls diolah, maka timbullah sensasi tekanan pada kulit. Sekian penjelasan mengenai anatomi fisiologi sistem integumen. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Bu. Sedikit tambahan bagian-bagian dari sistem integumen. Yang pertama ada stratum corneum atau lapisan tanduk. Yang kedua stratum lucidum atau lapisan bening. Yang ketiga stratum granulosum atau lapisan granular. Keempat, stratum spinosum atau lapisan berduri. Yang kelima, stratum basale atau lapisan basal. Keenam, ada kelenjar keringat. Yang ketujuh, saluran keringat. Yang kedelapan, ada ujung-ujung saraf peraba. Yang kesembilan, ada jaringan ikat. Dan yang kesepuluh, ada badan berlamer. Yang kesebelas, jaringan lemak. Ke-12 ada pembuluh nadi. Yang ke-13 ada pembuluh balik. Yang ke-14 ada tangkai rambut atau batang rambut. Yang ke-15 ada akar rambut. Yang ke-16 ada gelembung rambut. 11 ada puting rambut. Yang ke-18 ada selaput rambut. Yang ke-19 ada selaput luar akar rambut. Yang ke-20 ada kelenjar urap. Yang ke-21 ada otot penggerak rambut. Yang ke-22 ada lubang pori-pori. Yang ke-23 ada ujung saraf yang peka tekanan. Yang ke-24 ada reseptor rangsang panas. 25 serabut saraf membungkus dasar rambut terangsang jika rambut tersentuh. Yang ke-26 ujung saraf bebas dalam epidermis peka terhadap rasa nyeri. Yang ke-27 reseptor dingin. Yang ke-28 lapisan mapligian. Yang terakhir 29 melanoblas. Sekian tambahan penjelasan dari sistem integumen. Terima kasih, Bu.